hati-hati ya. Dan Mama. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Hari ketiga terlambat masuk kelas masih menjadi pemandangan yang biasa. Beberapa siswa mencoba mengikuti peraturan yang ada. Namun tak sedikit yang diliputi rasa kecewa meski tak berdaya melawan peraturan yang ada. Bahkan dari pengalaman Sandi, Chris, dan Sania, mereka terpaksa buru-buru sejak masuk 6:30 Senin lalu. Cuma sampai sekarang 2 hari ini banyak banget yang telat. Jujur banyak banget yang telat gitu. Iya tadi baik banget teman-teman aku yang telat. Ini baru aja yang datang tadi, teman sebangku aku baru datang. Dia telat, rumahnya jauh gitu kan, pasti kena macet gitu. Tadi juga guru-guru ada yang agak sedikit telat gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih yang telat gitu. Sebelumnya aku malah nggak tahu kalau masuknya tuh lebih awal. Jadi aku kan biasa datang ke sekolah jam 7:40, jam 7:15 ya rada-rada ngepas gitu kan. Pas masuk sepi amat. Jadi bener masuk sekolah apa enggak ya gitu. Ke atas ke ruang kepala sekolah. Udah nggak tahu udah pernah masuk dan kepala sekolah ngomong, Chris, mulai hari ini kita ada peraturan baru. Katanya mulai masuknya jam 6:30. Berarti jam 6:30 pagi amat. Bisa kesiangan terus nih lama-lama sekolahnya. Perubahan belum kelihatan kemajuan, kemunduran hampir pasti mulai dirasakan. Sebab selain sulit mencerna pelajaran, baik Sandi, Chris maupun Sania mengaku ngantuk ketika mulai duduk di ruangan. Masih ngantuk sih, waktu belajar masih ngantuk-ngantuk. Kan biasanya masuknya jam 7:15. Terus tadi karena masuknya 6:30, jadi belajarnya agak sedikit-sedikit ngantuk gitu. Paling masalahnya ngantuk doang udah. Capek gitu kan ngantuk, aduh. Gurunya ngomong apa yayain aja. Memang, Sandi, Chris, dan Sania cukup dekat dengan sekolahan hingga bisa mengantisipasi keterlambatan. Namun demikian, toh mereka tak berani menjanjikan bahwa peraturan pemerintah Provinsi Jakarta berhasil menyiasati kemacetan. Kalau untuk daerah aku tuh enggak, kemacetan sama aja ya kan. Tapi ya paling solusinya aku jalan lebih pagi, jadi aku sampai sekolah nggak telat gitu kan. Gak ada perubahan apa-apa sih ya, malah yang ada perubahannya aku tambah ngantuk kalau di sekolah gitu aja. Iya sebenarnya kalau masalah kayak gitu menurut saya nggak ngaruh juga ya. Karena apa? Di Jakarta tuh banyak banget transportasi. Saking banyaknya walaupun digituin juga tetap aja gitu. Buktinya teman-teman aku yang baik telat gitu kan, tetap aja macet gitu. Walaupun sekolah tuh udah dipagiin, tapi mereka aja tetap kena macet gitu. Mereka tuh udah berangkat yang dari jam 5:30, ada yang dari jam 5 udah berangkat gitu kan. Bikin peraturan harus diakui lebih gampang ketimbang melaksanakan. Namun yang dirasakan para pelajar bukan keputusan demi kebaikan, melainkan kelinci percobaan sebuah aturan. Pengguna jalan raya bukan cuma anak sekolah, tapi yang dibebanin anak sekolah. Kayaknya pemerintah nggak adil nih gitu nggak nerapin semua. Jadi kesannya bagi semua tuh kayaknya nggak adil gitu. Kasihan anak-anaknya yang pada telat, terus ntar kalau misalnya telat dihukum gitu. Itu padahal bukan masalah mereka gitu kan. Mereka udah bangunnya udah dari jam 5 bangunnya, dan dari jam 5, dan dari jam 4:30. Mereka udah berangkat dari rumah jadi dari jam 5:30 gitu kan. Tapi karena keadaan yang di jalan gitu kan, mungkin macet kan bukan kesalahan teman-teman gitu kan. Pasti gurunya ya nggak peduli lah. Harusnya mereka bangun jam 4 atau nggak berangkat jam 4 kan nggak lucu kalau misalnya digituin kan. Kenapa nggak kendaraan pribadi yang dibatasin pemakaiannya ya kan? Kayak misalkan kita udah tahu di daerah Sudirman tuh ada peraturan 3-in-1 gitu. Terus yang kedua, angkutan umumnya juga fasilitasnya dimajuin lagi gitu. Kalau misalkan emang angkutan umum untuk anak-anak sekolah itu bagus, fasilitasnya lebih memadai, pasti kan bakal mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Dan aku yakin itu malah berpengaruh untuk mengurangi kemacetan itu. Membatasi kendaraan pribadi jelas bukan pilihan pemerintah provinsi. Terbukti keberadaan busway tak disertai para penumpang berdasi, mengingat dinginnya AC tak senyaman pertama kali. Jadi, bagaimana anak sekolah harus menyikapi? Apalagi kalau seumuran saya ini kan masih masa pertumbuhan ya Mbak. Dan kita tuh sangat pentingin banget istirahat yang cukup gitu. Saya kelas 3, saya mau ngadepin ujian, saya butuh badan yang fit gitu. Kalau misalkan diforsir tenaganya kayak gitu juga ya bisa-bisa kan malah hasilnya lebih buruk gitu. Udahlah,
memang ini udah tugas aku dan tanggung jawab aku untuk bekerja gitu kan. Ya udah mau diapain lagi. Terus ya kalau misalnya aku pulangnya malam, ya harus tanggung resiko. Sebagai saya generasi muda gitu, saya sangat menghargai banget usaha-usaha yang dilakukan pemerintah agar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan pemerintah itu lebih memikirkan lagi tindakan-tindakan yang nggak ada merugikan pihak manapun. Tolong lihat aja hasilnya kira-kira sebulan ke depan deh gitu. Kalau emang ternyata kemacetan di Jakarta itu berkurang, saya dengan senang hati memperbolehkan anak sekolah tetap masuk 6:30. Tapi kalau misalnya emang tidak ada perubahan, saya juga dengan senang hati mengatakan tolong deh balikin ke normal lagi jam 7 pagi.